Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wal khairu wasyarru bima sa'alillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini merupakan karunia yang besar yang diberikan kepada kita, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan saat ini saya membahas kata mutiara hikam yang ke-27. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin litas ta'malaka fima siwaha falau aradaka listi'malika min ghairi lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Janganlah kita meminta sesuatu dari Allah untuk mengeluarkan kita dari suatu keadaan supaya Allah merubah keadaan saat ini kepada keadaan yang lain. Tentu jika Allah ingin berkehendak untuk merubah kita, Allah tentu merubahnya tanpa mengeluarkan, memindahkan kita dari keadaan yang ada selama ini. Nah, ini dari tanda-tanda adab ma'rifat, orang ma'rifat, yaitu al-iktifa bi ilmillahi wal istighna bihi amma siwahu. Merasa cukup dengan pengetahuan Allah dan berusaha tidak membutuhkan kecuali hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah telah menempatkan orang makrifat pada ahwal tertentu, pada keadaan tertentu, dia tidak meremehkannya dan meminta untuk keluar dari keadaan seperti yang kita alami supaya dirubah lebih baik. Enggak. Jadi orang arif itu menerima apa yang Allah mau. Jika Allah menginginkan untuk mengeluarkan kita dari keadaan yang ada ini, maka pasti kita akan dikeluarkan dari keadaan ini tanpa kita memintanya. Tapi sebaiknya kita tetap berada di posisi yang Allah telah menempatkan kita pada posisi yang ada sampai Allah mengalihkan posisi kita. Contoh, posisi saya ini sekarang sebagai pekerja ikut perusahaan, kita nggak usah berharap pada Allah untuk merubahnya keadaan ini supaya kita dapat mempunyai usaha yang lebih baik. Usaha sih tetap kita berusaha, tetapi hati kita tekan supaya tidak terlalu berharap untuk merubah keadaan ini. Karena dalam keadaan yang kita alami saat ini tentu ada hikmah-hikmah yang banyak, rahasia di balik itu. Kalau kita berharap pindah dari itu pada Allah, padahal Allah masih menginginkan kita untuk berada di tempat inilah, itu malah kita nggak manut pada aturan Allah. Tentu kalau Allah mengatur kita, di samping kita berusaha, nanti akan
merubahnya sendiri kalau sudah pada waktunya. Karena itu disebutkan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Salah seperti itu ya. Dan ya Allah berkatalah di dalam Al-Quran seperti itu, wahai Tuhanku, masukkanlah kami kepada tempat masuk yang benar dan keluarkanlah kami kepada tempat keluar yang benar. Jadi berada di satu tempat, kita bukan memilih dengan keinginan kita sendiri. Kalau berada di tempat ini secara nafsu sakit, nggak enak, tapi Allah sudah menempatkan kita berada di tempat ini, yang kita terima saja, kita rasakan, kita cari kenikmatan di balik itu saja, dan kita manut gimana Allah menempatkan kita di tempat itu atau mengeluarkannya ke tempat lain. Jadi mudkhala sidqin atau mukhraja sidqin adalah itu suatu tempat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tanda nyata dari seseorang makrifat kepada Allah. Orang makrifat kepada Allah, jadi dia ketika sendirian menduda atau azab, dia tidak berharap untuk menikah. Dan dia tatkala sudah menikah, punya istri, dia juga tidak berharap untuk mufaroqah, berpisah. Dan tatkala dia fakir, dia tidak berharap dia menjadi kaya. Wa idza kana ghaniyan la tamanal faqr. Dan ketika dia menjadi kaya, mosok malah berharap menjadi fakir? Ya enggak. Wa idza kana shahihan la tamanal mardo. Tatkala sehat, ya tidak berharap sakit. Wa idza kana maridun la yatamanal sehat. Tatkala sakit juga tidak berharap sehat. Wa idza kana azizan latamanadzul, tatkala mulia menjadi orang terhormat, ya tidak berharap menjadi orang terhina. Dan kata menjadi orang yang terhina, nggak punya jabatan apa-apa, menjadi orang rendahan, ya tidak berharap menjadi orang mulia. Tatkala kita berada dalam keadaan kesempitan, kesusahan, juga tidak berharap dalam kelapangan, ya dijalani saja. Tatkala dalam keadaan kelapangan, baik ekonomi atau apapun, maka juga tidak berharap untuk mendapat kesusahan. Tatkala fisik kita kuat, tidak berharap supaya kita menjadi lemah. Dan tatkala lemah juga tidak berharap menjadi kuat. Tatkala menjadi mukim, punya tempat tinggal sehingga tidak berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain, ya tidak berharap untuk selalu bepergian. Dan ketika dalam keadaan bepergian juga tidak berharap agar menempat di satu tempat saja. Dan begitu seterusnya. Awal perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kita melihat apa yang Allah maui dari diri kita, seperti situ aja, kita ngikuti aja apa yang dimaui Allah untuk kita. Dia tidak melihat apa yang ia lakukan terhadap dirinya sendiri. Karena sebetulnya yang kita lakukan secara fisik ini mengikuti roh, dan roh itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita nggak ada pilihan, sudah diatur dari sananya. Tetapi kita melihat diri kita seperti mayit yang telah dimandikan, dia terserah yang memandikan.
mau kita dibersihkan kepalanya, kakinya, perutnya, dibersihkan pakai apa, digotong kemana, ya kita nggak bisa apa-apa seperti mayit. Au kal qalami bainal asabi, atau sebagaimana pensil yang telah dipegang oleh ini driji. Jadi tergantung pensil ini mau buat nulis apa, ya tergantung tangan ini mau menggerakkan, menuliskan untuk apa. Karena itu ada nadoman. Aroniyakal alati wa muhariki ana kolamun wal iktidaru asabi'u. Saya melihat diri saya seperti alat. Wahwa muhariki, dan Allah lah yang menggerakkan alat itu. Ana kolamun wal iktidaru asabi'u, dan saya saumpama seperti pulpen. Ya tergantung yang memegangnya mau dibuat apa. Saya ini. Firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan yang memilihkannya. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada bagi mereka untuk milih. Dalam firman lain, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, dan mereka tidak melakukannya sebetulnya kecuali yang Allah menghendakinya. Mereka tidak menghendakinya, segala sesuatu itu terjadi kecuali hanya Allah lah yang menghendakinya. Firman sabda Nabi dalam yang diriwayatkan Abi Hurairah, jafal kolam bima antal lakin jafatil aklam watu wiyatis suhuf. Pena menjadi kering sebagaimana yang Anda patut untuk menggunakannya. Jafatil aklam, kolam-kolam pena-pena menjadi kering. Watuwiyatis suhuf, dan suhuf lembaran ditutup. Jadi bagi manusia sebetulnya sudah ditentukan. Jadi Syekh Sayyid Ali radhiyallahu anhu ta'ala berkata, min awsafil wali al-kamil ayyakuna muhtajan illa alal halil ladhi yukumihu maulahu fihi fil waqti, yakni ma lahu murad illa ma baraza min ansharil qudrati aw la yastahi nafsuhu ghairuhu. Tanda wali yang sempurna itu yaitu dia tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain kecuali yang Allah telah menentukan sesuatu itu. Bukan wali terus mengumbar, kamu kalau tidak menuruti saya tak jadikan ketek, kemudian berubah jadi ketek. Bukan. Senengane ngesot wong, bukan. Wali yang sempurna itu dia hanya melihat apa maunya Allah, nurut saja, ikuti saja kata Allah. Kalau memang Allah berkehendak lain, ya Allah yang berkehendak lain, dia hanya ngikut saja. Seperti tadi yang diumpamakan seperti mayit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.